Mengakui bahwa Anda adalah korban gaslighting dalam hubungan Anda adalah langkah penting untuk mendapatkan bantuan. Kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai gaslighting. Di video pertama, saya sudah berbicara mengenai pengertian gaslighting, contoh-contoh gaslighting, serta ciri-ciri dari individu yang menjadi pelaku gaslighting. Dalam video kedua, saya sudah menyampaikan mengenai ciri-ciri sekaligus dampak dari individu yang menjadi korban gaslighting. Berikut penyebab gaslighting yang ternyata merupakan bagian dari ciri gangguan kepribadian. Sedangkan di video ketiga ini, kita akan berbicara mengenai apa yang bisa dilakukan jika ada di antara Anda yang mengalami gaslighting atau menjadi korban gaslighting. Gaslighting sendiri adalah praktek kekerasan emosional yang menyebabkan seseorang tidak mempercayai dirinya sendiri atau malah yakin bahwa dia mengalami gangguan mental. Seseorang yang mengalami gaslighting mungkin menjadi bingung, menyendiri atau defensif terhadap perbuatan pelaku. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa perilaku tersebut kasar, dan efek jangka panjang dari gaslighting bisa saja mencakup kecemasan, depresi, trauma, dan harga diri yang rendah. Jadi, apa yang perlu dilakukan jika ada di antara Anda yang menjadi korban? Pertama, mengakui bahwa Anda adalah korban gaslighting dalam hubungan Anda adalah langkah penting untuk mendapatkan bantuan. Langkah kedua adalah menghubungi tenaga profesional kesehatan mental, entah itu psikiater, psikolog, atau psikoterapis. Mereka dapat membantu Anda menyaring keraguan dan ketakutan Anda, serta memahami realitas dari apa yang Anda alami. Dan Anda akan belajar bagaimana mengelola keraguan dan kecemasan, serta mengembangkan keterampilan untuk mengatasinya. Ketiga, identifikasi masalah yang Anda hadapi. Berikut kumpulkan bukti-buktinya. Pengumpulan bukti ini berguna mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sedang berada dalam situasi hayalan, tetapi dalam suatu situasi nyata. Bukti-bukti ini juga dapat berguna di kemudian hari jika Anda memutuskan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku gaslighting. Bukti-bukti ini misalnya buku harian, foto, email, atau rekaman suara untuk mencatat tanggal, waktu, dan detail apa yang terjadi terhadap Anda. 4. Berbicara dengan anggota keluarga atau teman yang terpercaya untuk mendapatkan second opinion atau pendapat dari perspektif lain tentang situasi tersebut dan untuk membuat catatan informasi tambahan eksternal. Kelima, temukan kelompok pendukung orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama untuk mengurangi perasaan terasing. Anda dapat menemukan kelompok pendukung ini secara online atau kelompok yang bisa bertemu Anda secara langsung. Keenam, percayai naluri Anda. Latih diri Anda untuk mendengarkan suara hati dan penilaian Anda kembali. Seiring waktu, kegiatan ini dapat membantu seseorang untuk mendapatkan kembali kesadaran dirinya. Ketujuh, izinkan diri Anda untuk merasakan pemikiran dan perasaan Anda. Gaslighting akan menyebabkan korban mempertanyakan pikiran, nilai, persepsi, atau perasaannya sendiri. Akui bahwa Anda memang merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu, sehingga Anda dapat mengambil tindakan apapun yang perlu Anda lakukan untuk merasa lebih baik. Kedelapan, latih diri Anda untuk membuat keputusan. Mulailah dengan membuat keputusan-keputusan kecil dan sederhana tanpa perlu bertanya kepada orang lain, tanpa perlu takut gagal, atau tanpa takut salah. 9. Rawat, sayangi, dan berbelas kasihanlah kepada diri Anda sendiri. Ingatkan diri juga untuk melakukan serangkaian aktivitas perawatan diri untuk menolong Anda menemukan rasa sayang, rasa berguna akan diri dan hidup Anda. Anda bertanggung jawab kepada diri Anda loh. Jadi Anda harus jujur pada diri Anda sendiri. Ke-10, tahan keinginan untuk berdebat. Seseorang yang memiliki bukti gaslighting mungkin merasa tergoda untuk membuktikan bahwa mereka tidak gila. Namun hal ini kemungkinan tidak akan mengubah perilaku orang yang melakukan gaslighting. Selain itu, jika Anda mengungkapkan bahwa Anda telah mengumpulkan bukti,
Pelaku gaslighting ini mungkin saja akan membalas Anda atau mencoba menghapus atau menghilangkan bukti. 11. Buat rencana penyelamatan diri. Sangat penting bagi Anda yang tinggal dengan pelaku gaslighting untuk memastikan bahwa bukti yang Anda kumpulkan bersifat pribadi dan bahwa Anda menghapus riwayat penelusuran setelah mencari informasi tentang gaslighting. Siapkan rencana penyelamatan diri sebelum, selama, dan setelah meninggalkan hubungan atau situasi, termasuk di dalamnya menemukan tempat aman dan tempat pelarian, detail kontak orang yang dapat dihubungi untuk meminta bantuan, serta sebuah rencana untuk meninggalkan situasi yang menyesatkan itu dengan aman. Sekian dulu pembahasan saya mengenai gaslighting. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan maupun pemberdayaan diri Anda. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.